Kenapa anginnya kayak berhenti gini ya? Astagfirullah, apa itu di langit? Ada yang harus dibawa malam ini. Jangan ikut aku, pergi! Keranda itu bukan buat manusia. Kau udah ditandai, nak. Kalau dia udah datang, jangan menoleh. Sekarang giliranmu. Tanah ini menolak tubuhnya belum kembali. Malam itu, langit di desa Cikaweduk gelapnya seperti arang. Bulan yang biasanya menggantung terang di atas sawah, malam itu tertutup awan tebal, seolah-olah ikut sembunyi dari sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan bambu tua yang berderik-derik di pinggir jalan. Sardi melangkah pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Di tangannya, lentera minyak bergoyang pelan diterpa angin. Cahayanya menari di tanah becek yang baru saja disiram hujan sore tadi. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan, tapi malam itu terasa beda. Ada jeda aneh di antara suara alam, seperti ketika seseorang sedang menahan nafas. Sardi bukan orang penakut, tapi malam itu bulu kuduknya berdiri sejak awal ia keluar dari sawah. Entah kenapa, sejak maghrib tadi, ia merasa diawasi. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Tapi setiap kali menengok, yang dilihatnya hanya kabut tipis yang menyelimuti jalan. Desa Cikaweduk memang terkenal angker. Di desa itu, orang tua dulu sering bilang, jangan pernah jalan sendirian malam-malam melewati area pemakaman lama di ujung jalan. Di sana katanya suka lewat pembawa kabar duka, sesuatu yang mereka sebut keranda terbang. Tapi Sardi tak percaya begitu saja. Ia pikir itu cuma cerita untuk menakuti anak kecil biar gak main malam-malam. Namun malam itu, entah kenapa langkah kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Saat sampai di dekat pemakaman bambu itu, lentera di tangannya tiba-tiba bergetar, cahayanya meredup. Ia berhenti, menatap ke arah deretan nisan tua yang nyaris tenggelam di telan rumput. Di balik pepohonan terdengar suara gamelan pelan. Bukan seperti musik manusia, tapi samar, bergaung di udara. Sardi menelan ludah. Suaranya datang dari arah langit, bukan dari tanah. Ia mendongak perlahan dan jantungnya seketika berhenti berdetak. Di antara kabut dan kegelapan, ia melihat sesuatu melayang perlahan, sebuah benda panjang berbentuk peti, seperti keranda kayu tua. Kain putih panjang menjuntai dari sisinya, berkibar pelan seperti sayap. Sardi terpaku, matanya tak bisa berpaling. Keranda itu melayang pelan di atas pepohonan, bergerak tanpa suara, hanya disertai hembusan angin dingin yang menusuk kulit. Di sekelilingnya, ribuan kunang-kunang yang biasanya indah, kini tampak seperti bara arwah, berputar-putar mengiringinya. Ya Allah, gumam Sardi lirih, tangannya gemetar memegang lentera. Lentera itu tiba-tiba padam, gelap. Hanya suara gamelan yang semakin jelas, disertai bisikan halus, seperti suara orang membaca doa terbalik. Sardi mulai mundur pelan, tapi tanah di bawahnya terasa seperti menyedot. Lumpur sawah basah menahan langkahnya. Ia memaksa diri berlari, tapi kakinya seperti berat. Di belakangnya, suara angin semakin keras, seperti ada sesuatu mengepak pelan di udara. Ketika ia menoleh lagi, keranda itu sudah lebih dekat. Sekarang ia bisa melihat jelas. Di atas keranda ada kain kafan putih yang menggulung tubuh seseorang. Tapi kain itu tidak diam, ia bergerak, menggeliat. Sardi hampir berteriak, tapi mulutnya tercekat di tenggorokan. Kain kafan itu tiba-tiba sobek sedikit di bagian kepala, dan dari celahnya terlihat mata. Sepasang mata hitam pekat menatap langsung ke arah Sardi. Sardi jatuh duduk, nafasnya memburu, jantungnya berdetak tak karuan. Ia merangkak, berusaha menjauh.
Tapi dari arah keranda terdengar suara berderak, kayunya retak, paku-pakunya berkarat bergetar, dan sesuatu di dalamnya seperti ingin keluar. Suara gamelan tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bisikan pelan yang terdengar jelas di telinganya. Ada yang harus dibawa malam ini. Sardi menjerit sekencang-kencangnya dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Lentera yang terjatuh pecah di tanah menimbulkan percikan kecil yang langsung padam di terpa embun. Ia terus berlari menembus jalan berbatu, menyeberangi jembatan bambu yang bergoyang, hingga sampai ke rumahnya di pinggir desa. Nafasnya tersengal-sengal, bajunya basah oleh keringat dingin. Ia menutup pintu, mengunci dengan cepat, lalu duduk bersandar di dinding. Di luar, angin berhenti, sunyi. Tapi dari jauh, ia masih bisa mendengar. Suara kayu berderak seolah ada sesuatu yang berat diletakkan di tanah. Malam itu, Sardi tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap lampu minyak di meja yang bergoyang pelan. Sesekali ia menoleh ke jendela, takut kalau tiba-tiba ada sesuatu mengetuk kaca. Ayam jantan baru berkokok menjelang subuh, menandakan malam panjang itu akhirnya lewat. Tapi Sardi tahu sesuatu telah berubah. Udara pagi terasa berat dan burung-burung tidak berkicau seperti biasa. Pagi itu, desa geger. Orang-orang berkerumun di depan rumah Pak Lurah. Sardi yang penasaran ikut mendekat, tapi begitu melihat apa yang terjadi, lututnya lemas. Pak Lurah ditemukan meninggal di beranda rumahnya. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan tangannya kaku mencengkram tanah, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Di bawah kursi tempat dia duduk, tanahnya agak cekung, seperti habis ditindih benda berat. Yang membuat orang-orang makin takut, di lantai depan rumah itu ada bekas tanah basah, berbentuk panjang, persis seperti tapak keranda yang baru diturunkan. Warga berbisik-bisik, ada yang bilang malam itu mereka mendengar suara kayu diseret di atap, ada yang bilang melihat bayangan putih melayang di langit, tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras. Mbah Karta, dukun tua desa, datang membawa dupa dan garam. Ia berjalan pelan mengelilingi rumah Pak Lurah sambil bergumam mantra. Wajahnya serius, matanya sayu. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Ini bukan kematian biasa. Ada yang datang menjemput malam." Sardi yang mendengar kata-kata itu langsung teringat keranda di langit. Tangannya gemetar. Ia ingin cerita, tapi lidahnya keluh. Ia takut orang-orang menganggapnya gila. Sejak hari itu, suasana desa berubah. Warga tak berani keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di luar selepas maghrib. Di tiap rumah, orang mulai meletakkan garam di depan pintu dan menyalakan dupa agar roh jahat tidak masuk. Tapi meski begitu, rasa cemas tetap menempel di udara. Beberapa malam kemudian, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti datang dari balik kabut. Dan setiap kali suaranya lewat, anjing-anjing desa akan menggonggong keras, lalu tiba-tiba diam bersamaan. Sardi tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan keranda itu muncul lagi di kepalanya. Ia masih bisa melihat kain kafan putih itu menggeliat, mata hitam yang menatapnya, dan suara lirih yang memanggil dari langit. Satu malam, sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara dari luar rumah, seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah. Ia menahan nafas, mematikan lampu minyak, lalu mengintip dari celah jendela. Dan di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihatnya lagi. Keranda kayu tua itu kali ini tidak melayang, tapi berjalan pelan di tanah, seperti digotong oleh tangan-tangan tak terlihat. Di atasnya, kain kafan putih itu kembali bergerak, seolah ada yang hidup di dalamnya. Sardi hampir berteriak, tapi mulutnya terkunci. Di telinganya, bisikan itu kembali terdengar. Giliran berikutnya sudah dipilih. Keranda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Sardi mundur pelan, nafasnya pendek-pendek. Tiba-tiba, pintu depan berderak, seperti ada yang mengetuk, tapi bukan ketukan manusia. Suaranya berat, dalam, seperti kayu besar dipukul perlahan. Tok, tok, tok. Sardi memejamkan mata, berdoa sekuat tenaga. Ia membaca ayat kursi, tapi semakin lama suara ketukan itu makin cepat, makin keras. Angin berhembus kencang, membuat dinding rumah bergetar. Lentera di pojok ruangan jatuh dan pecah, apinya menyambar tikar. Dengan panik, Sardi memadamkannya. Tapi ketika ia menoleh ke arah pintu, suara itu sudah hilang. Hanya ada diam, sunyi total. Pagi harinya, Sardi menemukan sesuatu di depan pintu rumahnya.
segenggam tanah merah basah, dan di tengahnya tertancap paku karat tua. Ia langsung tahu, malam itu, keranda terbang itu datang bukan hanya sekedar lewat. Ia sedang mencari, menandai. Dan Sardi merasa, mungkin yang dicari selanjutnya adalah dirinya. Hujan deras mengguyur desa Cikaweduk malam itu. Angin bertiup dari arah gunung membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Di langit, petir menyambar tanpa suara. Hanya cahaya putih yang sesekali menampakkan siluet pepohonan. Sardi berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap pekarangan yang becek dan gelap. Di tengah halaman, keranda itu masih berdiri tegak, setengah tenggelam di lumpur, seperti menunggu waktu untuk keluar lagi. Sejak malam kemunculannya kembali, Sardi tidak berani tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara gamelan itu muncul lagi, jauh tapi jelas, disertai bisikan yang memanggil namanya pelan, memanjang seperti nyanyian maut. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari bawah lantai, kadang dari dalam sumur di belakang rumah. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap tembus ke kepalanya. Sardi, tanahmu tanahku. Di luar, hujan semakin deras, tapi keranda itu tak bergerak. Kain kafan yang menutupi separuhnya basah kuyup, menempel di sisi kayu yang lapuk. Kadang ia merasa dari dalam keranda itu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mencoba keluar. Sardi sudah kehilangan keberanian untuk meminta bantuan siapapun. Mbah Karta lenyap entah kemana. Warga desa juga mulai menjauh darinya, menganggap rumahnya sudah dikutuk. Anak-anak berlari setiap kali lewat depan rumahnya, dan orang-orang menutup pintu lebih cepat begitu senja turun. Suatu malam, saat hujan berhenti, Sardi mendengar sesuatu aneh dari arah sawah belakang rumahnya. Suara seperti orang berjalan di lumpur, pelan, berat, dan berirama. Ia mengambil lentera dan berjalan perlahan keluar, melewati pekarangan, lalu ke jalan kecil menuju sawah. Di sana, di bawah sinar bulan pucat, ia melihat jejak kaki, panjang, dalam, menuju ke arah gubuk tua di tepi pematang. Sardi menelan ludah. Ia tahu gubuk itu sudah lama kosong, sejak pemiliknya meninggal beberapa tahun lalu. Tapi malam itu dari dalamnya keluar cahaya redup, seperti cahaya lilin yang bergetar. Ia mendekat perlahan, dan begitu sampai di depan pintu gubuk itu, ia mendengar suara orang berbicara dari dalam. Suara itu berat, parau, dan seperti berasal dari dua mulut yang bicara bersamaan. Tanah ini menolak, tubuhnya belum kembali. Sardi memegangi gagang pintu bambu yang bergetar pelan. Ia mendorongnya perlahan, dan di dalam gubuk itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tengah ruangan, keranda itu berdiri lagi, utuh, bersih, seolah baru dibuat. Di sekitarnya, tanah basah menghitam, dan di atasnya tergeletak sesuatu. Tongkat Mbah Karta. Sardi mundur, tapi tiba-tiba dari dalam keranda terdengar nafas berat. Penutup petinya bergeser sedikit, menampakkan wajah pucat yang separuh membusuk, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. "Kenapa kau usik tanahku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Kau gali tempatku, kau bawa namaku dalam doamu. Sekarang kau bagian dari janji itu." Sardi gemetar, matanya tak bisa berpaling. Wajah itu mulai tersenyum lebar, menunjukkan gigi hitamnya satu persatu. Lalu, dari celah peti keluar tangan kerus, berlumur tanah dan darah kering, meraih ke arahnya. Sardi menjerit, melempar lentera, dan api kecil menyambar tikar basah di lantai. Ia berlari keluar, tapi jalan di luar terasa berubah. Sawah yang biasanya luas kini seperti menghilang, tergantikan kabut tebal. Di sekelilingnya, terdengar langkah kaki banyak orang, tapi tak ada wujudnya. Suara gamelan mulai lagi, lebih keras, lebih cepat, seperti upacara pemanggilan. Dari kabut itu, satu persatu muncul bayangan putih. Orang-orang yang sudah mati. Wajahnya pucat, matanya kosong, mengenakan kain kafan yang robek. Mereka berjalan melingkari mengitari Sardi sambil berbisik pelan. Satu tubuh belum dikubur, satu nama belum kembali. Sardi menunduk, menutup telinganya.
berteriak sekuat tenaga. Tapi dari arah tanah, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dan menarik ke bawah. Ia meronta, tapi tanah itu semakin dalam, seperti hidup, menelan tubuhnya perlahan. Ketika hanya kepalanya yang tersisa di permukaan, ia melihat keranda itu lagi. Kali ini melayang rendah, membuka penutupnya lebar, dan dari dalamnya muncul sosok Karman sepenuhnya. Tubuhnya membusuk, tapi matanya hidup, mencarkan cahaya merah. Ia menatap Sardi dan berbisik, "Kau sudah menempuh jalanku. Kini tanah ini milikmu." Petir menyambar, cahaya putih membutakan mata Sardi. Setelah itu, semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan gubuk tua itu terbakar sebagian. Di tengahnya hanya tersisa abu hitam dan sebatang tongkat kayu tua yang terbakar separuh. Tak ada tanda-tanda Sardi, hanya jejak kaki menuju sawah, lalu berhenti di sebuah gundukan tanah baru, yang basah, tanpa nisan, tanpa nama. Sejak itu, desa menjadi sepi. Tak ada yang berani lewat ke arah pemakaman atau sawah barat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bilang mereka mendengar suara gamelan pelan dari arah ladang. Diikuti suara kayu berderak dan bisikan lirih yang menyebut satu nama, Sardi. Beberapa bulan kemudian, seorang warga baru datang ke desa, berniat membuka lahan di tepi hutan untuk sawah baru. Ia tak tahu cerita tentang keranda terbang, karena tak ada lagi yang berani membicarakannya. Suatu sore, saat ia menggali tanah di ujung ladang, sekopnya membentur sesuatu keras. Ia menyingkirkan tanah di atasnya dan menemukan sudut kayu tua, berwarna hitam pekat. Ia pikir itu sisa peti, jadi ia mencoba menariknya. Tapi begitu kayu itu terangkat sedikit, udara di sekelilingnya berubah dingin. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin berputar, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sangat pelan, tapi jelas. Warga yang mendengar suara itu langsung menutup pintu rumahnya. Sementara dari arah ladang, terlihat sesuatu perlahan naik ke udara. Sebuah keranda tua, berbungkus kain putih, melayang diam di atas kabut sore. Dan malam itu, suara yang dulu hanya tinggal legenda terdengar lagi di seluruh desa. Ada yang harus dibawa malam ini. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di bawah keranda itu. Siluet seorang pria muda yang wajahnya mirip Sardi, dengan tangan kotor tanah dan mata kosong, menatap ke arah rumah-rumah desa yang gelap. Sejak malam itu, desa Cikaweduk kembali hidup dalam ketakutan. Orang-orang tak lagi bekerja setelah senja. Setiap rumah menyalakan dusa dan menabur garam di depan pintu. Tapi mereka tahu, keranda itu tak bisa diusir. Ia bukan lagi milik arwah Karman. Kini ia milik tanah itu sendiri. Dan tanah, seperti manusia, punya ingatan. Ia tahu siapa yang pernah mengusik tidurnya. Ia menunggu. Karena di suatu malam gelap berikutnya, saat angin berhenti dan jangkrik tak lagi bersuara, ketika gamelan kembali terdengar jauh di langit, keranda itu akan terbang lagi, mencari nama baru untuk dibawa ke dalam tanah. Dan siapapun yang menatapnya akan ikut terbang bersamanya. Hujan deras mengguyur desa Cikaweduk malam itu. Angin bertiup dari arah gunung membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Di langit, petir menyambar tanpa suara. Hanya cahaya putih yang sesekali menampakkan siluet pepohonan. Sardi berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap pekarangan yang becek dan gelap. Di tengah halaman, keranda itu masih berdiri tegak, setengah tenggelam di lumpur, seperti menunggu waktu untuk keluar lagi. Sejak malam kemunculannya kembali, Sardi tidak berani tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara gamelan itu muncul lagi, jauh tapi jelas, disertai bisikan yang memanggil namanya pelan, memanjang seperti nyanyian maut. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari bawah lantai, kadang dari dalam sumur di belakang rumah. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap tembus ke kepalanya. Sardi, tanahmu tanahku. Di luar, hujan semakin deras, tapi keranda itu tak bergerak. Kain kafan yang menutupi separuhnya basah kuyup, menempel di sisi kayu yang lapuk. Kadang ia merasa dari dalam keranda itu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mencoba keluar.
Sardi sudah kehilangan keberanian untuk meminta bantuan siapapun. Mbah Karta lenyap entah kemana. Warga desa juga mulai menjauh darinya, menganggap rumahnya sudah dikutuk. Anak-anak berlari setiap kali lewat depan rumahnya, dan orang-orang menutup pintu lebih cepat begitu senja turun. Suatu malam, saat hujan berhenti, Sardi mendengar sesuatu aneh dari arah sawah belakang rumahnya. Suara seperti orang berjalan di lumpur, pelan, berat, dan berirama. Ia mengambil lentera dan berjalan perlahan keluar, melewati pekarangan, lalu ke jalan kecil menuju sawah. Di sana, di bawah sinar bulan pucat, ia melihat jejak kaki, panjang, dalam, menuju ke arah gubuk tua di tepi pematang. Sardi menelan ludah. Ia tahu gubuk itu sudah lama kosong, sejak pemiliknya meninggal beberapa tahun lalu. Tapi malam itu dari dalamnya keluar cahaya redup, seperti cahaya lilin yang bergetar. Ia mendekat perlahan, dan begitu sampai di depan pintu gubuk itu, ia mendengar suara orang berbicara dari dalam. Suara itu berat, parau, dan seperti berasal dari dua mulut yang bicara bersamaan. Tanah ini menolak, tubuhnya belum kembali. Sardi memegangi gagang pintu bambu yang bergetar pelan. Ia mendorongnya perlahan, dan di dalam gubuk itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tengah ruangan, keranda itu berdiri lagi, utuh, bersih, seolah baru dibuat. Di sekitarnya, tanah basah menghitam, dan di atasnya tergeletak sesuatu. Tongkat Mbah Karta. Sardi mundur, tapi tiba-tiba dari dalam keranda terdengar nafas berat. Penutup petinya bergeser sedikit, menampakkan wajah pucat yang separuh membusuk, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. "Kenapa kau usik tanahku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Kau gali tempatku, kau bawa namaku dalam doamu. Sekarang kau bagian dari janji itu." Sardi gemetar, matanya tak bisa berpaling. Wajah itu mulai tersenyum lebar, menunjukkan gigi hitamnya satu persatu. Lalu, dari celah peti keluar tangan kerus, berlumur tanah dan darah kering, meraih ke arahnya. Sardi menjerit, melempar lentera, dan api kecil menyambar tikar basah di lantai. Ia berlari keluar, tapi jalan di luar terasa berubah. Sawah yang biasanya luas kini seperti menghilang, tergantikan kabut tebal. Di sekelilingnya, terdengar langkah kaki banyak orang, tapi tak ada wujudnya. Suara gamelan mulai lagi, lebih keras, lebih cepat, seperti upacara pemanggilan. Dari kabut itu, satu persatu muncul bayangan putih, orang-orang yang sudah mati. Wajahnya pucat, matanya kosong, mengenakan kain kafan yang robek. Mereka berjalan melingkari mengitari Sardi sambil berbisik pelan. Satu tubuh belum dikubur, satu nama belum kembali. Sardi menunduk, menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Tapi dari arah tanah, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dan menarik ke bawah. Ia meronta, tapi tanah itu semakin dalam, seperti hidup, menelan tubuhnya perlahan. Ketika hanya kepalanya yang tersisa di permukaan, ia melihat keranda itu lagi. Kali ini melayang rendah, membuka penutupnya lebar, dan dari dalamnya muncul sosok Karman sepenuhnya. Tubuhnya membusuk, tapi matanya hidup, mencarkan cahaya merah. Ia menatap Sardi dan berbisik, "Kau sudah menempuh jalanku. Kini tanah ini milikmu." Petir menyambar, cahaya putih membutakan mata Sardi. Setelah itu, semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan gubuk tua itu terbakar sebagian. Di tengahnya hanya tersisa abu hitam dan sebatang tongkat kayu tua yang terbakar separuh. Tak ada tanda-tanda Sardi, hanya jejak kaki menuju sawah, lalu berhenti di sebuah gundukan tanah baru, yang basah, tanpa nisan, tanpa nama. Sejak itu, desa menjadi sepi. Tak ada yang berani lewat ke arah pemakaman atau sawah barat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bilang mereka mendengar suara gamelan pelan dari arah ladang. Diikuti suara kayu berderak dan bisikan lirih yang menyebut satu nama, Sardi. Beberapa bulan kemudian, seorang warga baru datang ke desa, berniat membuka lahan di tepi hutan untuk sawah baru. Ia tak tahu cerita tentang keranda terbang, karena tak ada lagi yang berani membicarakannya. Suatu sore, saat ia menggali tanah di ujung ladang, sekopnya membentur sesuatu keras.
Ia menyingkirkan tanah di atasnya dan menemukan sudut kayu tua berwarna hitam pekat. Ia pikir itu sisa peti, jadi ia mencoba menariknya. Tapi begitu kayu itu terangkat sedikit, udara di sekelilingnya berubah dingin. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin berputar, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sangat pelan tapi jelas. Warga yang mendengar suara itu langsung menutup pintu rumahnya. Sementara dari arah ladang, terlihat sesuatu perlahan naik ke udara. Sebuah keranda tua, berbungkus kain putih, melayang diam di atas kabut sore. Dan malam itu, suara yang dulu hanya tinggal legenda terdengar lagi di seluruh desa. Ada yang harus dibawa malam ini. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di bawah keranda itu. Siluet seorang pria muda yang wajahnya mirip Sardi, dengan tangan kotor tanah dan mata kosong, menatap ke arah rumah-rumah desa yang gelap. Sejak malam itu, desa Cikaweduk kembali hidup dalam ketakutan. Orang-orang tak lagi bekerja setelah senja. Setiap rumah menyalakan dusa dan menabur garam di depan pintu. Tapi mereka tahu, keranda itu tak bisa diusir. Ia bukan lagi milik arwah Karman. Kini ia milik tanah itu sendiri. Dan tanah, seperti manusia, punya ingatan. Ia tahu siapa yang pernah mengusik tidurnya. Ia menunggu. Karena di suatu malam gelap berikutnya, saat angin berhenti dan jangkrik tak lagi bersuara, ketika gamelan kembali terdengar jauh di langit, keranda itu akan terbang lagi, mencari nama baru untuk dibawa ke dalam tanah. Dan siapapun yang menatapnya akan ikut terbang bersamanya.